Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah terang dunia bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi anak-anak terang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bacaan Renungan Pagi 17 November 2025 dengan judul Allah memanggil kita menjadi anak-anak terang. Ayat tema kita pada pagi ini diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Alkitab adalah pengarah agung Allah. Alkitab adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Alkitab memancarkan cahayanya ke depan agar kita dapat melihat jalan yang kita tempuh, dan sinarnya memantulkan kembali sejarah masa lalu, menunjukkan harmoni yang paling sempurna dalam apa yang bagi pikiran dalam kegelapan tampak seperti kesalahan dan perselisihan. Dalam apa yang tampak bagi orang duniawi sebagai misteri yang tak terjelaskan, anak-anak Allah melihat terang dan keindahan. Bangsa Israel membutuhkan tanda tangan darah di atas pintu mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah milik Allah. Maka setiap anak Allah di zaman ini akan menyandang tanda yang telah Allah tetapkan. Allah menyatakan, hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ketika orang mengatakan bahwa hukum Allah telah dibatalkan oleh kesaksian para bapa, mereka mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai doktrin. Kita hidup dalam periode penting dalam sejarah bumi ini. Pertentangan besar sudah di depan mata kita.
Manusia durhaka telah bekerja dengan ketekunan yang luar biasa untuk meninggikan Sabat palsu, dan dunia Protestan yang tidak setia telah mengagumi binatang itu dan menyebut ketaatan kepada Sabat yang ditetapkan oleh Yehova sebagai ketidaksetiaan terhadap hukum negara. Kerajaan-kerajaan telah bersekutu untuk mempertahankan lembaga Sabat palsu yang tidak memiliki perkataan kuasa dalam firman Allah. Konflik besar yang sedang terjadi sekarang bukan sekedar pertikaian manusia melawan manusia. Di satu sisi berdiri Raja Kehidupan yang bertindak sebagai pengganti dan jaminan kita. Di sisi lain berdiri Raja Kegelapan dengan para malaikat yang jatuh di bawah komandonya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Akan ada konflik yang tajam antara mereka yang setia kepada Allah dan mereka yang mencemooh hukum-Nya. Gereja telah bergandengan tangan dengan dunia. Penghormatan terhadap hukum Allah telah dirusak. Para pemimpin agama telah mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai doktrin. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula di zaman dunia ini. Orang yang benar-benar setia tidak akan terseret oleh arus kejahatan. Mereka tidak akan mencemooh dan menghina apa yang telah Allah tetapkan sebagai kudus. Ujian itu datang kepada setiap orang. Hanya ada dua sisi. Anda di pihak yang mana? Dikutip dari manuskrip 39, 1899. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 39 tahun 1899 paragraf 12 yang berbunyi, "Tidak ada standar kebenaran sejati selain hukum Allah. Dengan menuruti hukum ini, akal budi dipupuk, hati nurani diterangi dan menjadi peka. Kebenaran meninggikan suatu bangsa. Orang-orang membutuhkan pengetahuan yang cerdas tentang hukum Allah. Firman Alkitab dan hanya Alkitab saja seharusnya digaungkan dari mimbar-mimbar di negeri kita. Allah berfirman dalam firman-Nya dan menggenapi firman ini dalam dunia." Inilah yang dimaksudkan dalam ayat inti renungan pagi hari ini, dan mari kita baca mulai ayat 4. 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5 berkata, "Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan." Terang yang dimaksudkan adalah terang firman Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 328 paragraf 2. Alkitab adalah pengarah agung Allah. Alkitab adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Alkitab memancarkan cahayanya ke depan agar kita dapat melihat jalan yang kita tempuh. Dan sinarnya memantulkan kembali sejarah masa lalu, menunjukkan harmoni yang paling sempurna dalam apa yang bagi pikiran dalam kegelapan tampak seperti kesalahan dan perselisihan. Dalam apa yang tampak bagi orang duniawi sebagai misteri yang tak terjelaskan, anak-anak Allah melihat terang dan keindahan. Karenanya, saat renungan pagi hari ini berkata, Allah memanggil kita menjadi anak-anak terang, hal itu artinya firman Allah yang adalah terang hidup di dalam diri kita. Terang firman Allah nyata dalam kehidupan kita. Dan bila terang firman Allah menjadi bagian kita, maka manuskrip 39 tahun 1899 paragraf 14 berkata, Allah telah menandai jalan dengan rambu-rambu nubuatannya. Kita tidak dibiarkan bergantung pada hikmat manusia,
Rambu-rambu agung yang telah Allah buat menunjukkan kepada kita bahwa jalan ketaatan adalah satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh dengan pasti. Manusia mengingkari janjinya dan membuktikan diri mereka tidak dapat dipercaya, tetapi Allah tidak berubah. Firman-Nya akan tetap sama selamanya. Inilah pentingnya terang firman Allah menjadi bagian kita. Kita dituntun dan tuntunan Allah pasti tidak berubah-ubah. Namun ada syaratnya untuk dapat memiliki jaminan terang firman Allah. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, mereka yang mengasihi dan menuruti hukum Yehova akan menghadapi cobaan dan godaan. Tetapi inilah yang Yesus hadapi, dan Dia menyatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Artinya, sebagaimana Yesus menghadapi cobaan dan godaan karena menuruti hukum Bapanya, yaitu Yehova, demikian juga kita. Dan karenanya kita perlu Yesus yang telah menang atas cobaan dan godaan tersebut. Itu sebabnya Dia katakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita perlu bersatu dengan Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan memang kita harus tinggal dalam Yesus, bersatu dengan Yesus, sebab Yesuslah terang dunia, Sang Firman Allah. Maka kita pun dapat menjadi saluran terangnya kepada sesama, saluran firman Allah. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 328 paragraf 6. Akan ada konflik yang tajam antara mereka yang setia kepada Allah dan mereka yang mencemooh hukum-Nya. Gereja telah bergandengan tangan dengan dunia. Penghormatan terhadap hukum Allah telah dirusak. Para pemimpin agama telah mengajarkan perintah-perintah manusia sebagai doktrin. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula di zaman dunia ini. Orang yang benar-benar setia tidak akan terseret oleh arus kejahatan. Mereka tidak akan mencemooh dan menghina apa yang telah Allah tetapkan sebagai kudus. Ujian itu datang kepada setiap orang. Hanya ada dua sisi. Anda di pihak yang mana? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, agar menjadi anak-anak terang, anak-anak daripada Kristus yang adalah terang dan firman, sehingga firman-Mu ya Bapa, hukum-Mu, menjadi penuntun kehidupan kami. Kami bukan tinggal dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya rohnya Kristuslah yang adalah terang, yang dapat menerangi tidak hanya kehidupan kami, tapi kami pun menjadi saluran terang bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.